Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisa Prilian Zalia dengan NPM 23312204 dari kelas IF 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis menyeluruh algoritma branch and bound. Analisis komprehensif algoritma branch and bound memahami definisi, proses, dan aplikasi. Definisi algoritma branch and bound yaitu algoritma branch and bound adalah metode sistematis untuk mencari solusi optimal pada masalah kombinatorial. Kemudian ada proses dalam algoritma. Algoritma ini bekerja dengan membagi menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan mengeliminasi solusi yang tidak mungkin. Kemudian ada aplikasi dalam perencanaan masalah. Itu digunakan dalam berbagai bidang seperti pengoptimalan rute, penjadwalan, dan alokasi sumber daya. Apa itu branch and bound? Definisi branch and bound adalah teknik untuk menemukan solusi optimal dari masalah kombinatorial. Lalu ada cara kerjanya. Algoritma ini membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menghitung batasan. Kemudian ada fungsi cabang. Cabang merujuk pada pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk analisis. Yang keempat ada fungsi batas, yaitu batasan digunakan untuk menentukan apakah sub-masalah bisa lebih baik dari solusi yang lain. Kemudian ada penerapan dalam masalah kombinatorial. Digunakan dalam berbagai masalah seperti knapsack, traveling, salesman, dan lainnya. Keunggulan teknik ini yaitu mampu menemukan solusi optimal meski dengan ruang pencarian yang besar. Kemudian ada kekurangan teknik ini yaitu dapat memerlukan waktu komputasi yang lama tergantung kompleksitas masalah. Nah, sekarang kita akan memahami elemen dasar dalam algoritma branch and bound. Itu ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada cabang atau branching, yaitu proses membagi masalah menjadi sub-masalah untuk penyelesaian yang lebih efisien. Yang kedua ada batas atau bounding, menghitung batasan untuk menilai potensi solusi dari sub-sub masalah yang ada. Kemudian yang ketiga ada pemangkasan atau pruning, mengabaikan sub-masalah yang tidak memberikan solusi yang lebih baik, mengurangi kompleksitas. Di sini ada langkah-langkah dalam algoritma branch and bound. Yang pertama ada inisialisasi, yaitu menentukan batas awal untuk solusi yang akan dicari dalam algoritma. Yang kedua ada cabang atau branching, membuat sub-masalah berdasarkan solusi yang mungkin untuk eksplorasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu ada batas atau bounding, yaitu di sini kita menghitung batas untuk setiap sub-masalah yang dihasilkan dari langkah cabang. Yang keempat ada pemangkasan atau pruning, hapus sub-masalah yang memiliki batasan lebih buruk dari solusi terbaik yang diketahui. Kemudian yang kelima itu iterasi, yaitu mengulangi proses ini hingga menemukan solusi yang optimal dan menemukan solusi yang diinginkan. Nah, metode algoritma branch and bounds ini menyelesaikan berbagai masalah. Di sini masalah yang dapat diselesaikan ada 4 macam. Masalah traveling, salesman atau TSP, yang bisa kita pahami, TSP itu adalah mencari rute terpendek yang mengunjungi setiap kota secara efisien. Kemudian dalam masalah knapsack, yaitu memilih item yang tepat untuk memaksimalkan nilai tanpa melebihi kapasitas tas. Yang ketiga ada jadwal pekerjaan, menjadwalkan tugas untuk meminimalkan total waktu penyelesaian pekerjaan. Kemudian yang keempat ada pewarnaan graf, menentukan cara mewarnai graf dengan warna minimum tanpa dua simpul berdekatan memiliki warna yang sama. Kemudian ada keuntungan dan kelemahan algoritma branch and bound. Di sini ada menemukan solusi optimal untuk masalah kompleks. Nah, algoritma ini dapat mengidentifikasi solusi yang paling efisien untuk permasalahan yang rumit, sehingga meningkatkan hasil dan mengurangi waktu penyelesaian. Kemudian ada fleksibel untuk berbagai jenis masalah. Algoritma dapat diterapkan pada berbagai masalah, mulai dari optimasi hingga pencarian, menyesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Kemudian ada memangkas bagian dari pencarian yang tidak perlu.
Dengan penggunaan teknik-teknik tertentu, algoritma dapat menghindari jalur pencarian yang tidak relevan sehingga mempercepat proses pencarian. Kemudian ada waktu komputasi bisa sangat tinggi untuk masalah besar. Dalam beberapa kasus, algoritma mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan data yang besar. Kemudian ada perbandingan metode pemecahan masalah. Ini analisis kekuatan dan kelemahan metode ya. Beberapa metode. Yang metode pertama ada branch and bound. Kelebihannya itu solusinya optimal, kekurangannya waktu komputasi tinggi atau memakan waktu yang lama. Kemudian ada metode greedy. Kelebihannya itu cepat dan sederhana, kekurangannya dia tidak selalu optimal. Yang ketiga ada dynamic programming. Kelebihannya efisien untuk masalah yang terstruktur. Nah, kekurangannya itu memerlukan banyak memori. Di sini ada kesimpulan branch and bound ya. Algoritma branch and bound adalah alat yang kuat. Algoritma ini efektif dalam menyelesaikan masalah optimasi secara baik ya ini. Lalu memahami komponen dan prosesnya yang penting dapat diterapkan untuk berbagai masalah di dunia nyata. Lalu kemudian ada eksplorasi lebih lanjut yang sangat berharga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.